Seorang ibu itu pasti selalu memberikan kasih sayang dan menginginkan yang terbaik untuk masa depan anaknya. Tapi bagaimana jadinya ketika kasih sayang seorang ibu yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan sebuah tragedi yang mengerikan, yaitu pembunuhan dan mutilasi. Dan ya, kali ini gue akan membahas sebuah manga yang berjudul Hahato Yujubaku Musume to Iurogoku, atau dalam bahasa Inggrisnya Mother's Love a Doctor Prison. Oh ya, manga ini tuh terinspirasi dari kasus yang sempat menggemparkan Jepang pada tahun 2018. Ya, jadi manga ini tuh berdasarkan kisah nyata. Gue juga bakal bahas kasus aslinya di akhir video. Oke, sebelum lanjut, gue disclaimer dulu nih. Buat kalian yang gak kuat tentang perilaku kekerasan, kalian bisa skip video ini. Oke, langsung aja kita gaskan. Mari kita mulai di sebuah pagi di mana cerita mengerikan ini dimulai. Jadi awalnya tuh warga sekitar menaruh curiga ketika melihat sekumpulan burung gagak seperti sedang memakan sebuah bangkai di tepi sungai. Awalnya sih mereka cuma berpikir, paling burung-burung itu sedang memakan bangkai hewan. Tapi mereka tuh merasa aneh, karena warga sekitar tuh belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dan ya, karena penasaran dan untuk memastikan apakah itu hanya bangkai hewan atau bukan, salah satu dari mereka pun memanggil polisi untuk mengeceknya. Ternyata rasa penasaran mereka itu menuntun mereka ke sebuah hal yang mengerikan sekaligus ironi. Begitu polisi datang dan mengeceknya, ternyata burung-burung gagak itu tidak sedang memakan bangkai hewan, melainkan sedang memakan potongan tubuh manusia. Tapi yang ditemukan hanya bagian torsonya saja. Torso itu seperti ini guys, ya bisa dibilang bagian depan tubuh manusia. Dan mayatnya ini tanpa kepala, tanpa tangan dan juga tanpa kaki. Mereka pun terkejut. Ternyata hal yang membuat mereka penasaran adalah mayat korban mutilasi. Identitas mayat itu pun akhirnya terungkap sebagai seorang wanita berusia 58 tahun yang bernama Asaya Eko. Dan setelah polisi melakukan penyelidikan lebih dalam, mereka itu menemukan hal yang paling gila dan membuat mereka itu terkejut, yaitu bahwa pelaku dari kasus ini adalah anak kandung dari sang korban yang bernama Hikari Miyagawa. 2 tahun kemudian setelah kejadian, seorang wartawan bernama Sayaka Maki berniat mewawancarai sang pelaku yaitu Hikari Miyagawa. Maki ini tertarik untuk meliput kisah Hikari karena Maki pernah membaca autobiografi Hikari yang dipublikasikan secara umum. Di autobiografinya ini Hikari menulis, "Akhirnya aku mengalahkan monster itu dan sekarang aku bebas." Dan kalimat itu selalu muncul di pikirannya. Karena bagaimana bisa sosok seorang ibu bisa dianggap sebagai monster? Sedangkan bagi Maki, ibu itu adalah sosok yang ia sayangi dan sosok yang paling penting untuknya. Dan Maki pun akhirnya bertemu dengan Hikari di penjara dan berhasil mewawancarainya. Hikari pun menceritakan kisah hidupnya ke Maki. Kita flashback ke masa Hikari ketika masih kecil, atau lebih tepatnya ketika Hikari masih SD. Hikari di masa ini hanyalah seorang anak kecil biasa yang hanya ingin bermain bersama teman-temannya. Tapi ibunya ini terlalu posesif ke Hikari. Apalagi kalau Hikari ini main sama anak dari sekolah negeri. "Jangan main sama mereka itu dari sekolah negeri, mereka itu hanyalah orang-orang bodoh. Kamu bakal ketularan jelek kalau main sama mereka," kata ibu Hikari. Anyway, sekolah negeri di Jepang itu punya image yang kurang bagus dibandingkan dengan sekolah swastanya. Oke, lanjut. Ibunya Hikari ini punya obsesi yang sangat gila, di mana Hikari ini harus menjadi seorang dokter. Karena bagi ibunya, kalau Hikari jadi dokter, masa depannya pasti terjamin. Makanya Hikari dari kecil itu dituntut untuk memenuhi keinginan ibunya itu. Masa kecil Hikari itu dihabiskan dengan belajar, dan belajar. Ibunya Hikari sangat tegas dan menyeramkan ketika dia ngajarin Hikari belajar. Contohnya ketika Hikari yang masih kecil belajar jam analog. Jam berapa ini? Jam 9.15. Benar, bagus. Selanjutnya, jam 2.35. Hah? Itu kalau jarum panjangnya di angka 7. Aku sudah memberitahumu kemarin, bukan? Hichan, lihat dan perhatikanlah baik-baik. Lihat, jarum panjangnya itu di angka 5. Itu artinya ini jam 2.25. Kalau jarum panjangnya di angka 7, itu baru jam 2.35. Apakah kamu sudah mengerti? Aku sudah memberitahumu kemarin soal hal ini juga. Kenapa kamu itu selalu salah dalam menjawabnya? Padahal aku sudah sering memberitahumu. Ibunya memarahi Hikari habis-habisan, yang membuat Hikari kecil pun merasa tertekan dan sangat ketakutan. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apakah sikapnya ayahnya Hikari ini itu sama seperti ibunya? Jawabannya enggak guys. Ayahnya Hikari ini sikapnya itu berbanding terbalik dengan ibunya. Ayahnya ini baik,
lembut dan tidak memaksa Hikari untuk terus belajar. Bahkan ayahnya ini membawa Hikari ke pantai supaya Hikari bisa menikmati liburan dan melepas penat dari kesehariannya dia yang belajar terus. Tapi ayahnya itu lemah di depan istrinya, yang membuat ayahnya itu tidak bisa membantu Hikari. Ya, walaupun ayahnya ini lemah sama istrinya, tapi hubungan ayahnya dan ibunya Hikari ini bisa dibilang gak akur, yang membuat mereka itu sering bertengkar, bahkan hanya karena hal yang sepele. Bisa dibilang Hikari ini juga adalah anak yang broken home, yang membuat Hikari itu iri ketika melihat keluarga yang harmonis. Apakah normalnya keluarga selalu tertawa bersama seperti itu? Punya keluarga yang normal itu sepertinya menyenangkan ya. Kegilaan ibunya semakin hari semakin parah. Bayangin, lu dapat nilai 89, bukannya seneng tapi malah takut. Dan itulah yang dialami oleh Hikari cuy. Ketika dia dapat nilai 89, dia itu malah takut dimarahin oleh ibunya. Sampai-sampai Hikari ini berdoa supaya ibunya itu kecelakaan di jalan dan gak bisa pulang ke rumah. Tapi sayangnya keinginan Hikari itu tidak terkabul. Ibunya pun pulang dan mengetahui hal itu. Ibunya yang tahu nilai Hikari itu cuma 89 marah besar. Bahkan sampai melempar pisau yang membuat lengan Hikari terluka. Padahal saat itu Hikari itu masih SD. Sampai-sampai karena hal itu ibunya pun memberikan pelajaran tambahan untuk Hikari. Ketika masuk SMP, dunianya Hikari itu hanyalah buku, belajar, omelan, dan siksaan. Itu semua dilakukan ibunya demi membuat Hikari masuk kuliah kedokteran dan membuat Hikari menjadi seorang dokter. Hikari tidak bisa memutuskan masa depannya sendiri sesuai keinginannya. Pernah suatu hari Hikari ini membuat sebuah novel bersama teman-temannya, tapi ibunya mengetahui hal itu. Ibunya ini bukannya mendukung Hikari, malahan ibunya itu memarahinya dan merobek naskah novel buatan Hikari dan teman-temannya. Kamu tuh gak punya bakat untuk menjadi novelis. Daripada kamu melakukan hal konyol seperti ini, lebih baik kamu gunakan waktumu untuk belajar. Setelah itu, Hikari dengan rasa tak enak hati memberikan naskah novel yang sudah rusak ke temannya. Terlihat bahwa novel itu sudah diperbaiki oleh Hikari dengan solatif. Dan untungnya temannya ini baik dan memaklumi hal ini. Karena hal itu, Hikari hanya bisa mengikuti keinginan sang ibu. Walaupun kehidupan SMP-nya Hikari itu menyenangkan. Hikari memiliki banyak teman, bercanda dengan teman-temannya, ngobrolin hal-hal yang menyenangkan, pulang bareng bersama teman-temannya. Tapi ketika Hikari mendapatkan nilai jelek, hal-hal menyenangkan itu pun luntur dan digantikan oleh rasa ketakutan yang hebat. Itu terbukti ketika dia dapat nilai jelek. Hikari ini langsung ketakutan dan saking takutnya dia pun memalsukan nilainya menggunakan mesin printer. Tapi entah bagaimana ibunya tuh tahu gitu cuy, kalau kertas nilai Hikari itu palsu dari teksturnya. Wah, di situ habis Hikari dimarahin oleh ibunya. Bahkan ibunya sampai nyiram air panas yang mendidih sampai kakinya Hikari itu melepuh. Dia bahkan bilang ke teman-temannya. Teman-temannya jelas sangat terkejut, tapi Hikari menganggap ini adalah hal yang biasa. Masuk semasa SMA, keadaannya itu semakin gila. Ibunya Hikari ini semakin mencampuri kehidupan pribadinya Hikari. Sampai-sampai ibunya itu menyita HP Hikari dan menyuruhnya untuk memutuskan hubungan dengan teman-temannya. Bahkan ibunya itu mengirimkan pesan ke teman-teman Hikari atas nama Hikari supaya mereka itu menjauh. Hal itu ibunya lakukan supaya Hikari ini bisa lebih fokus belajar. Ibunya Hikari ini juga menerapkan peraturan yang bisa dibilang sangat aneh, yaitu di mana Hikari harus mandi bareng sama ibunya, supaya ibunya ini bisa selalu mengawasi Hikari dan menghemat biaya untuk masuk kuliah kedokteran. Dan siksaan ibunya juga semakin parah ketika nilai Hikari itu jelek. Ibunya memukul Hikari menggunakan gantungan baju yang terbuat dari logam. Ibunya memukul Hikari sebanyak 10 kali menggunakan itu. 1, 2, 3. Ibunya terus memukul Hikari dengan sekuat tenaga. Bahkan sampai tubuhnya Hikari itu terluka dan mengeluarkan darah. Tapi Hikari hanya bisa menahan rasa sakit itu, karena ia tahu jika dia membuat suara kesakitan, ibunya akan memukul dia lebih keras. Dan gilanya setelah melakukan itu, ibunya bilang bahwa ibunya melakukan itu demi masa depan Hikari. Terus kalian mungkin berpikir, kenapa sih Hikari ini gak kabur aja dari rumah daripada terus mengalami kekerasan? Hikari ini sebenarnya sering kabur dari rumah guys, berkali-kali. Tapi ibunya ini selalu bisa menemukan tempat Hikari kabur. Pernah ketika SMA, Hikari ini mencoba untuk kabur ke salah satu rumah gurunya. Hikari bahkan menunjukkan luka lebam yang dia dapat dari ibunya saat itu.
Tapi ironisnya dia malah balik ke rumahnya sendiri. Hikari ini merasa dia nggak punya jalan keluar. Dan anehnya di sini, ketika gurunya mencoba untuk melaporkan hal ini ke pihak sekolah dan pihak polisi, Hikari itu nggak ngebolehin. Karena Hikari ini nggak mau masalahnya itu menjadi lebih besar dan merepotkan banyak orang. Sehingga membuat gurunya itu hanya bisa diam dan tidak bisa memberitahu siapa-siapa lagi. Setelah lulus dari SMA, Hikari berkali-kali mengikuti ujian untuk masuk kuliah kedokteran. Tapi sayangnya selalu gagal. Bahkan Hikari gagal sebanyak 9 kali berturut-turut atau 9 tahun lamanya. Selama itu dia disuruh belajar mati-matian, dihina idiot lah sama ibunya, dipukul, disiksa, dan diperas secara mental. Setelah lulus SMA, Hikari juga makin sering kabur dari rumah. Tapi entah bagaimana ibunya ini selalu bisa menemukannya mau kemanapun Hikari ini kabur. Bahkan ibunya itu pernah menyewa seorang detektif hanya untuk membawa Hikari pulang, yang membuat Hikari ini muak dan marah. Kamu perlu mengakhiri ini. Tolong akhiri semua kegilaan ini. Aku ini sudah berumur 20 tahun, Bu. Tolong biarkanlah aku bebas. Dan kamu jalanilah kehidupanmu sendiri, Bu. Tapi ibunya ini malah bilang, baiklah, kaburlah dari rumah semaumu. Tapi aku akan terus selalu mencarimu dan menemukanmu. Jadi menyerah sajalah dan kembalilah belajar. Karena hanya itulah satu-satunya pilihan yang kamu punya. Ucap ibunya sambil menatap tajam ke arah Hikari. Hikari tidak bisa membantah ibunya, karena ibunya itu selalu memaksa Hikari untuk memenuhi keinginannya. Karena sejak lahir, ibunya itu memutuskan bahwa Hikari itu harus menjadi seorang dokter. Dan kalau Hikari menentang ibunya, dia harus membayar sebanyak 10 juta yen untuk biaya masuk kuliah kedokteran selama 9 tahun yang gagal. Itu membuat Hikari sangat tertekan. Mana bisa dia membayar uang dengan jumlah yang sangat besar itu. Dan mulai berpikir bahwa ibunya itu sudah gila. Saking gilanya, ibunya ini menyuruh Hikari untuk menandatangani sebuah kertas perjanjian supaya Hikari ini harus lulus ujian masuk kuliah kedokteran kali ini. Tapi menandatanganinya tuh nggak boleh pakai pensil ataupun pulpen, tapi pakai darah Hikari itu sendiri. Cepat bikin surat itu pakai darahmu sendiri. Seolah itu bakal jadi jaminan kalau Hikari pasti lolos masuk kuliah kedokteran. Tapi kenyataannya Hikari tetap gagal. Dan di titik itu bukannya marah besar ataupun mengamuk. Ibunya malah tenang, tapi dengan cara yang lebih dingin. Seakan ibunya itu sudah tahu bahwa Hikari ini pasti akan gagal. Ibunya ini menyerah bukan karena kasihan, tapi karena ibunya ini sudah menganggap Hikari ini terlalu idiot, bahkan terlalu bodoh untuk menjadi seorang dokter. Namun ini bukanlah akhir. Ibunya tetap kasih Hikari satu jalan, tapi lebih seperti sebuah jebakan. Hikari harus masuk kuliah keperawatan. Dan bukan hanya sekedar jadi perawat biasa, Hikari ini harus menjadi seorang bidan. Tapi Hikari harus menjadi perawat biasa terlebih dahulu, sebelum dia harus mendaftar untuk ujian masuk menjadi bidan di tahun berikutnya. Seolah hidup Hikari ini bukan lagi miliknya sendiri, tapi cuma rencana cadangan dari ambisi ibunya yang gagal. Hikari pun setuju dan mulai belajar untuk mencapai hal itu. Singkat cerita, Hikari ini pun lulus. Ibunya yang mengetahui Hikari ini lulus senangnya bukan main. Dia ngerayain kelulusan Hikari dengan cara yang hangat. Belanja bareng, beli baju bareng, bahkan sampai liburan berdua ke Okinawa. Sekilas kelihatan kayak hubungan ibu dan anak yang normal. Bahkan terlihat manis dan harmonis. Tapi bagi gua hal ini terasa aneh. Entah kenapa kebahagiaan ini kayaknya terlalu cepat, terlalu rapi. Seolah semua rasa sakit dan penderitaan yang dialami menghilang begitu saja. Dan terasa seperti cuman ditutup, bukan benar-benar sembuh. Dan benar saja, kesenangan itu hanyalah sesaat. Karena ketika Hikari mengikuti ujian masuk untuk menjadi bidan, Hikari gagal dalam ujian itu. Awalnya sih Hikari merasa biasa saja. Dia tidak mencoba berbohong seperti memasukkan nilai seperti kayak di SMP. Karena Hikari ini berpikir bahwa ibunya itu sudah berubah dan menjadi ibu yang baik. Tapi ternyata ketika ibunya tahu Hikari ini gagal, wujud iblisnya pun kembali. Ibunya mulai memarahi dia, memaki dia. Kamu anak yang bodoh, idiot, mati saja kamu. Ibunya merasa terhianati karena janji Hikari untuk bisa lulus ujian tidak bisa ia penuhi. Dan Hikari ini sadar bahwa neraka yang sudah lama menghilang akhirnya kembali lagi. Ibunya kembali sering marah-marah, bahkan sampai membuat Hikari ini merasa sangat depresi, tertekan, dan usaha yang dia lakukan seperti tidak ada artinya.
Tingkah ibunya sudah membuat Hikari ini sangat muak dan membuatnya sangat kesal. Dan yang membuat Hikari ini makin kesal adalah perjumpaannya dengan teman-temannya semasa sekolah. Hikari ini iri karena melihat teman-temannya bebas menentukan jalan hidup mereka sendiri. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Hikari merasa dirinya selama ini hanya mengikuti ambisi sang ibu. Hikari ini kesal karena dia menyadari bahwa hidupnya hanya di situ-situ saja. Sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jembatan, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk itu. Puncak kekesalannya terjadi pada bulan Desember di sebuah malam yang dingin. Jadi Hikari ini punya HP cadangan yang biasa ia gunakan ketika kabur dari rumah. Dan biasanya Hikari ini menggunakan HP tersebut ketika dia sedang tidak ingin berkomunikasi dengan keluarganya. Nah, HP itu ditemukan oleh ibunya. Ibunya langsung menghancurkan HP itu dengan batu bata di depan Hikari. Lalu ibunya menjenggut rambutnya Hikari dan menyeretnya ke halaman rumah. Dan menyuruh Hikari untuk menundukkan kepalanya ke tanah dan meminta maaf ke ibunya. Dan yang gila adalah ibunya ini memfoto Hikari yang sedang bersujud minta maaf. Hikari di sini sudah benar-benar kesal dan muak dengan tingkah ibunya. Berapa lama aku harus hidup seperti ini? Hikari sadar, neraka ini gak akan selesai, kecuali salah satu dari dia atau ibunya ini mati. Sebulan sebelum hasil ujian kebidanan muncul, hubungan Hikari dan ibunya ini makin renggang. Mereka mulai sering bertengkar, sampai di titik Hikari ini sudah mulai muak dan mulai merencanakan sebuah hal yang akan menuju ke sebuah tragedi yang sangat kelam. Hikari mulai mencari di Google pisau kecil untuk membunuh ibunya. Kenapa pisau kecil? Supaya dia bisa menyembunyikan pisau itu sebelum melakukan aksinya. Di bulan Januari, hasil ujian masuk kebidanan yang ia ikuti untuk kesekian kalinya pun keluar. Di sini Hikari gagal. Ibunya marah-marah dan memaki Hikari. Tapi karena hal itu membuat keyakinan Hikari untuk membunuh ibunya semakin kuat. Malam harinya ibunya meminta Hikari untuk memijatnya. Hikari pun nurut. Tapi Hikari punya motif lain. Hikari merasa selama ini dia itu punya banyak kesempatan, tapi dia selalu melewatkan kesempatan untuk membunuh ibunya. Dan itu membuat dia sangat menyesal. Tapi kali ini dia sudah mempersiapkannya dan tidak ingin menyesal lagi. Hikari hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk melakukannya. Dan inilah saatnya. Setelah ibunya lengah, dia mengambil pisau yang sudah ia sembunyikan dan langsung menusuk leher ibunya berkali-kali secara membabi buta. Tusuk lagi, tusuk lagi. Sampai ibunya ini berhenti bernapas. Setelah membunuh ibunya, Hikari ini dengan santainya mengambil kola dan menonton acara drama TV yang selama ini dia pengen banget nonton. Lalu Hikari ini men-tweet, akhirnya aku berhasil mengalahkan monster itu dan akhirnya sekarang aku bebas. Dan ya, ini beneran terjadi di kasus aslinya guys. Dan tweetannya di Twitter atau sekarang yang namanya X akan menjadi bukti di persidangannya nanti. Setelah membunuh ibunya, Hikari ini membiarkan mayat ibunya itu terlebih dahulu supaya memastikan tubuh ibunya itu udah benar-benar mati. Baru beberapa hari setelahnya, Hikari pun memotong atau memutilasi mayat ibunya itu di kamar mandi rumahnya. Hikari ini menggunakan pengetahuannya selama menjadi seorang perawat untuk memutilasi ibunya. Hikari memotong tubuh ibunya menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke berbagai tempat. Salah satunya ke sungai dekat rumahnya. Di sini Hikari mencoba untuk menguburnya menggunakan tanah. Hikari ini sempat menikmati waktu bebasnya tanpa ada yang mengekangnya selama beberapa minggu. Ia menjalani kehidupan sehari-hari yang selalu ia inginkan. Tapi sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan kecium juga. Dan ya, mayat ibunya tidak sengaja ditemukan oleh warga sekitar. Polisi pun mulai mencoba untuk menanyai warga sekitar, termasuk Hikari, tentang kasus pembunuhan ini. Tapi Hikari ini pura-pura tidak tahu. Tapi setelah polisi melakukan penyelidikan lebih dalam dan terbongkarnya sosok korban dari kasus pembunuhan ini, Hikari pun dicurigai. Dan ketika polisi akhirnya memiliki bukti-bukti yang cukup, Hikari ini pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan mutilasi. Tapi ketika diinterogasi, Hikari ini tidak mau mengakui bahwa dia adalah pelakunya. Bahkan ketika masuk ke persidangan pun ia enggan mengakui perbuatannya berkali-kali. Ayahnya ini selalu menjenguk Hikari di penjara. Ayahnya tuh pernah bilang ke Hikari untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi ke hakim. Tapi Hikari ini tidak memperdulikannya. Sampai akhirnya Hikari pun luluh. Karena selama di penjara, ayahnya itu selalu mengunjunginya selama setahun lebih.
Bahkan ayahnya ini selalu memberinya semangat. Hikari pernah bertanya ke ayahnya, "Kenapa ayah masih sering datang menjengukku? Kenapa ayah masih memberiku semangat dan memberikanku dukungan sampai sekarang?" Ayahnya menjawab, "Itu karena kita adalah sebuah keluarga." Karena hal itulah akhirnya Hikari pun luluh dan mengakui semua perbuatan dosanya selama persidangan. Hikari memberitahu semua tindak kejahatannya. Semuanya. Semuanya Hikari kasih tahu, sampai arti dari monster yang dia tweet di Twitter. Persidangannya berubah menjadi momen yang berat banget. Hikari akhirnya buka semua luka yang selama ini ia pendam. Semua tekanan, semua rasa sakit, dia tumpahkan di depan semua orang. Suasananya jadi tegang campur sedih. Sampai di titik dia itu nggak bisa nahan lagi. Dan akhirnya Hikari pun menangis. Hakim pun bertanya kenapa Hikari ini menangis. Hikari menjawab bahwa dia itu menyesal dan malu pada ayahnya karena telah melakukan tindak kejahatan ini. Ya gimana enggak, setelah semua yang Hikari lakukan, bahkan sampai merenggut nyawa istri ayahnya, tapi sang ayah ini masih berdiri di sisinya, masih memberikannya dukungan dan memberikan dia sebuah kehangatan. Di akhir persidangannya, Hikari ini berjanji jika dia bebas, dia akan tinggal bersama ayahnya dan merawat ayahnya. Lalu Hikari juga bilang, Hikari ini akan datang ke makam ibunya untuk meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Hikari pun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Hukuman ini tuh lebih ringan daripada sebelumnya. Itu karena di balik pembunuhan ini ada masa lalu yang sangat kelam. Dan juga karena Hikari ini jujur dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tentu saja dukungan sang ayah membuat hakim ini akhirnya menjatuhi hukuman yang lebih ringan. Dan manga ini ditutup dengan Hikari yang menatap langit. Seolah-olah dia itu sudah melepaskan semua masalahnya dan menerima apa yang sudah terjadi. Ya, jadi itu adalah akhir dari sebuah manga A Mother's Love A Doctor Prison atau Hatu Ijubaku Musumetu Iu Rogoku. Dan seperti yang gue bilang di awal bahwa manga ini tuh berdasarkan kisah nyata. Dan di sini gue akan sedikit membahas kasus aslinya yang menjadi inspirasi dari manga ini. Oh ya, disclaimer dulu nih. Nama dari karakter yang ada di manga itu berbeda sama yang aslinya. Oke, lanjut. Oke, jadi kasusnya ini tuh terjadi sekitar tanggal 19 atau tanggal 20 Januari di tahun 2018. Kejadiannya ini di prefektur Shiga atau lebih tepatnya di kota Moriyama. Pelakunya ini adalah Nozomi Kiryu dan korbannya adalah ibu kandungnya sendiri yang bernama Shinobu Kiryu. Nozomi membunuh ibunya di dalam rumah mereka. Cara pembunuhannya sendiri nggak pernah dijelaskan secara detail ke publik. Tapi yang jelas ini bukan kasus biasa. 2 bulan setelah kejadian, tepatnya di bulan Maret, seorang warga menemukan sesuatu yang bikin merinding, yaitu potongan tubuh manusia bagian torso, tanpa kepala, tanpa tangan, dan juga tanpa kaki. Jadi ini adalah bentuk torso manusia guys. Gambarnya itu seperti ini. Torso itu ditemukan di tepi sungai dan jaraknya itu cuma sekitar 250 meter dari rumah Nozomi. Lalu 2 bulan setelah penemuan itu hasil tes DNA pun akhirnya keluar. Dan potongan tubuh itu teridentifikasi sebagai Shinobu Kiryu, seorang wanita berusia 58 tahun. Sampai saat itu bagian tubuh lainnya seperti kepala dan anggota badan lainnya itu nggak pernah ditemukan. Polisi ini mulai menyelidiki dan mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan, yaitu adanya jejak darah di kamar mandi rumah Nozomi. Dari situ kecurigaan pun langsung mengarah ke dia. Akhirnya pada tanggal 5 Juni 2018 polisi pun menangkap Nozomi Kiryu, seorang perawat yang berusia 31 tahun, yang ternyata adalah anak kandung sang korban. Awalnya Nozomi ini menyangkal semuanya. Dia itu nggak mau mengaku dan sempat divonis 15 tahun penjara. Tapi setelah banding semuanya itu berubah. Dia akhirnya mengakui semua perbuatannya, termasuk satu hal yang cukup bikin merinding. Nozomi sempat nge-tweet setelah membunuh ibunya. Setelah pengakuan itu, hukumannya pun justru dikurangi menjadi 10 tahun penjara. Dan setelah gue menyelam lebih dalam, gue pun berhasil menemukan akun Twitter atau akun X dari Nozomi Kiryu. Awalnya sih gue ragu, karena isinya tuh cuma tentang drama atau acara TV Jepang doang. Tapi ketika melihat komenan dari postingan yang ia sematkan, banyak komentar dari orang-orang yang mengacu pada kasus ini. Pas awal gue bikin naskah dan nge-record buat konten ini, postingan yang ada itu hanya sampai 7 Februari 2018. Tapi setelah gue cek lagi, entah bagaimana semua postingannya itu terbuka semua. Entah memang postingannya itu sudah tidak dibatasi lagi. Ya gue juga nggak tahu. Tapi akhirnya karena itu gue menemukan tweetannya. Tweetan yang akhirnya aku mengalahkan monster itu dan sekarang aku bebas.
Atau bisa dibilang itu adalah tweetan ketika Nozomi baru membunuh ibunya pada tanggal 20 Januari 2018. Dan kita juga bisa lihat bahwa setelah dia men-tweet itu, dia memang menonton sebuah drama atau acara TV. Dan kemungkinan ini adalah drama atau acara TV yang ia tonton setelah membunuh ibunya. Dan postingan terakhirnya ia post itu pada tanggal 4 Juni 2018. Atau 1 hari sebelum Nozomi ini ditangkap. Akun Twitter atau X-nya ini berisi hal-hal yang ia sukai, sesuai dengan apa yang ia tulis di bio akunnya ini. Melalui postingan-postingannya, terlihat bahwa Nozomi ini sangat suka film drama atau acara reality show. Dan kemungkinan akun ini tuh ia gunakan ketika ia kabur dari rumah. Dan kemungkinan juga akun ini tuh menggunakan HP cadangannya, yang kemudian ibunya itu hancurkan seperti yang diceritakan di manga. Nozomi Kiryu ini juga membuat sebuah buku, judulnya A Curse Mother, A Prison Doctor, atau Kutukan Seorang Ibu Penjara Menjadi Anak Perempuan. Sepertinya Nozomi ini menggunakan nama pena Takasaki Akari, yang kemungkinan isi bukunya itu adalah kisah hidupnya dia. Oh ya, satu lagi tentang manga ini. Jadi manga ini tuh dibuat oleh seorang mangaka yang bernama Sato Kun. Dia membuat manga ini berdasarkan buku hasil interview dari seorang wartawan yang bernama Aya Saito. Aya Saito ini yang berhasil mewawancarai Nozomi Kiryu, seorang pembunuh yang menggemparkan Jepang saat itu. Dan hal itu membuat Sato Kun ini terinspirasi untuk membuat manga yang membuat gua kena mental ini. Nah, ada juga alasan kenapa judul versi bahasa Inggrisnya itu diubah menjadi A Mother's Love, bukan A Curse Mother, seperti judul buku yang ditulis oleh Nozomi. Karena menurut Sato Kun, meskipun ibunya Nozomi ini terkesan memaksa dan keras dalam menyuruh anaknya ini belajar, tapi dibalik itu semua sebenarnya ada rasa sayang. Ibunya cuma pengen Nozomi itu punya masa depan yang cerah, yaitu dengan menjadi seorang dokter. Pada akhirnya, kisah ini tuh bukan hanya tentang seorang anak yang membunuh ibunya. Ini adalah kisah tentang bagaimana sesuatu yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak, justru berubah menjadi penjara yang perlahan menghancurkan dirinya dari dalam. Kasih sayang memang bisa menjadi hal yang paling indah di dunia. Namun, ketika kasih sayang itu berubah menjadi obsesi, ketika harapan berubah menjadi paksaan, dan ketika cinta berubah menjadi kendali, maka batas antara kasih sayang dan penyiksaan itu menjadi semakin kabur. Mungkin sang ibu itu benar-benar mencintai anaknya. Mungkin semua yang ia lakukan berawal dari keinginan agar putrinya ini memiliki masa depan yang cerah. Tapi niat baik itu tidak selalu melahirkan hasil yang baik. Karena terkadang monster itu tidak muncul dari kebencian. Terkadang ia lahir dari cinta yang kehilangan batasannya. Tugas orang tua bukanlah menciptakan salinan dirinya sendiri, bukan menentukan sejauh apa mereka harus melangkah, melainkan memastikan bahwa setiap langkah mereka memiliki tempat untuk kembali. Dan mungkin jika ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, adalah bahwa menjadi keluarga bukan berarti memiliki seseorang. Menjadi orang tua bukan berarti menentukan seluruh jalan hidup anaknya. Sebab setiap manusia itu lahir untuk menjalani hidupnya sendiri, bukan untuk mewujudkan mimpi orang lain. Ya, mungkin segitu aja dari gua. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Kemungkinan kalau rame, gua akan bikin konten nyeritain manga kayak gini ke depannya. Jadi komen aja apakah kalian tertarik atau enggak. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.